Haleluya. Shalom saudaraku. Nikmati kebaikan Tuhan. Lewat pujian ini mari angkat suaramu dan nyatakan, ya Allah bagi kita tempat perlindungan, sumber sukacita. Haleluya. Here we go. Ya Allah bagi kita tempat perlindungan, sebagai penolong yang setia dalam kesesakan. Ya Allah bagi kita, come on, benteng kehidupan, gunung batu keselamatan, takkan tergoncangkan. Ku kan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Ku kan menari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. La 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 la. Nyanyikan pujian ini bersama. Shalom. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita boleh datang berkumpul di dalam bait Tuhan. Ada kemurahan Tuhan di tempat ini. Ada berkat Tuhan di tempat ini. Amin saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita dari tempat duduk kita masing-masing. Kita akan hari ini datang untuk menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Biarlah Tuhan hari ini, saat kami menghampiri takhta suci, biarlah Tuhan sendiri yang boleh menyucikan kami semuanya, untuk boleh datang mendekat kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan hati yang gentar. Oleh karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang maha benar. Haleluya, haleluya Tuhan. Saat ku hampiri tahta-Mu, biar kiranya kemuliaan Tuhan turun hari ini dan bagi saya dan saudara. Saat ku hampiri tahta-Mu, saat ku hampiri tahta-Mu, di tengah bait-Mu yang suci, kemuliaan hadirat-Mu penuhi tempat ini. Saat ku datang memandang-Mu, kekudusan melingkupiku, seluruh umat sujud berteluh, menyerukan nama. Katakan kudus, 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 kudus. Tuhan Allah mulia, seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus Anak Domba yang duduk di takhta, memerintah selamanya atas manusia. Haleluya, mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Biar kita sama-sama katakan, saat ku hampiri. Saat ku hampiri tahta-Mu, di tengah bait-Mu yang suci. Haleluya. Inilah yang kami doakan Tuhan. Kemuliaan hadirat-Mu penuhi tempat ini, penuhi hati kami tempat ini. Saat ku datang
kami jemaatmu datang. Seluruh umat sujud bertelut, menyerukan namamu. Kudus, 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 Kau Tuhan yang mulia. Seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus anak domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia. Biarlah kami dan seluruh para malaikat boleh menyembah Engkau. Kudus, 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 Tuhan Allah mulia. Seisi dunia sujud menyembah, hanya menyembah kepadamu Tuhan, kepada Yesus anak domba, anak domba yang duduk di tahta, meminta selamanya atas manusia. Memerintah kami Tuhan, memerintah selamanya atas manusia. Ya hanya Kau saja Tuhan, memerintah selamanya atas manusia. Kau ku sembah, Kau ku puji, Yesus, Kau keselamatanku Tuhan. Yesus, Engkau Allah yang kudus, sebab hanya Kau yang kudus, sebab hanya Kau yang suci, sebab hanya Kau yang benar, Kau ku tinggikan. Ya Tuhan, biar hari ini dan pagi ini kami sekalian umat GBI Jelambar Timur datang dan menyembah Engkau, dan setiap kami boleh diperkenan untuk datang menyembah Engkau Allah yang Maha Kudus. Yesus, Allah yang kudus. Yesus, Allah yang suci. Yesus, kebenaranku. Yesus, Yesus, pengharapanku selamanya.
Tuhan, bila kami melihat hari-hari kami ke belakang, sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur kepada Engkau Allah yang hidup. Sungguh Engkau Allah yang maha dahsyat, maha baik, maha tahu. Kami bersyukur Tuhan, Kau pilih kami menjadi bagian dari karya keselamatan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biarlah Tuhan kembali berbicara kepada kami lewat pujian, lewat firman. Biarlah Tuhan boleh membangkitkan hati kami untuk terus-menerus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan dan akal budi kami. Ya Allah, biar kami mengundang Allah Roh Kudus bekerja di tempat ini. Tuhan boleh menjamah setiap kami. Tuhan melawat kami di tempat ini. Jadilah seturut kehendak-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Sebab kami memerlukan firman-Mu. Sebagai pelita. Sebagai terang bagi jalan kami. Ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan boleh memperkenan kami datang ke dalam bait Tuhan yang suci. Kami bersyukur Tuhan boleh izinkan kami datang hari ini. Beribadah dalam keadaan yang baik dan kuat. Untuk berdiri, untuk bertepuk tangan, untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Allah kami, penolong kami, keselamatan kami. Hanya di dalam nama-Mu lah Tuhan kami berharap. Hanya di dalam nama-Mu lah Tuhan. Kami mengandalkan kekuatan kami. Sebab dari situlah datang kekuatan dan perlindungan kami. Sebab dari nama Yesuslah datang keselamatan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita tetap bangkit berdiri, kita berikan salam kanan kiri depan belakang, kita katakan shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Biar sekalian kita dengan hati yang bersyukur boleh terus datang kepada Tuhan. Haleluya. Dan biar pagi ini kita boleh menceritakan Allah kita yang baik, Allah kita yang hebat itu. Amin. Katakan, datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan hati yang seperti apa? Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Inilah janjinya, akan bersorak-sorai. Haleluya, akan bersorak-sorai. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Serukan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya. Biar setiap kita hari ini boleh dilimpahkan dengan ucapan syukur. Dan setiap kita boleh ingat kebaikan dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Datanglah, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung dan bagi yang datang kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan katakan akan bersorak-sorai. Ya, mari bersama serukan. Akan bersorak-sorai. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Sampai kapan saudara?
Engkau baik bagi kami untuk selama-lamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasannya selamanya, kasih setianya. Bahwasannya, katakan lagi, bahwasannya selamanya, kasih setianya. Ya, biar hari ini kita mau beritakan, kita mau ceritakan lewat pujian kita ya. Kasih setianya itu tidak pernah putus, selalu baru setiap hari. Dia bukan hanya memberikan kita keselamatan, akan tetapi Dia menolong dan Dia dekat dengan kita. Tuhan Yesus sahabatku, Tuhan Yesus penghiburku, Tuhan Yesus penolongku. Haleluya, katakan. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Inilah yang Tuhan janjikan. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Dia penghiburmu, menghibur dalam duka penuh. Yes, haleluya. Kepadanya ku serahkan kuatku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Haleluya, sebab itu biarlah jangan kita khawatir. Oleh karena di setiap pencobaan dan di setiap duka batin kita, Dia Allah yang hadir bagimu, Dia Allah yang setia bagimu. Di setiap pencobaan dan duka, serukan, Dia benteng dan perisaiku tetap. Biar Tuhan yang kuatkan kami. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Biar di dalam kekuatan yang kita katakan, digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ya haleluya Tuhan. Ini yang membuat kami bahagia hidup di dalam Tuhan. Sungguh pun Tuhan, tidak pernah ada satupun hal yang selalu baik yang kami harapkan. Akan tapi kami tahu Tuhan Allah yang setia, Dia tidak akan pernah biarkan. Dia takkan membiarkan dan meninggalkan. Serukan saudara. Aku hidup haleluya oleh iman padanya. Oh Yesus, Ia tembok yang merapi di sekeliling. Roti hidup yang membuatku kekal. Inilah yang kami harapkan Tuhan. Kelak di kemuliaan ku nampak wajah-Nya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku, melebihi segalanya. Ya segalanya bagiku. Hanya Kau saja Tuhan, melebihi segalanya bagiku. Yeay. Yesus, haleluya, bersorak-sorai bagi namanya. Haleluya, haleluya, silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya, biar hari ini kita boleh dikuatkan oleh firman Tuhan untuk mengingat bahwa kita dipanggil, kita diutus untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Biar kira firman Tuhan terus meneguhkan kita. Kita diutus untuk berdiri teguh. Haleluya.
dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia. Bersyukurlah bagi Dia. Sekarang waktunya, sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia. Bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan. Tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia. Dan tetap setia. Dan tetap setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan. Terlebih mulia mahkota tersedia. Biarlah hanya Roh Kudus yang sanggup menguatkan kita untuk boleh melakukan apa yang kita nyanyikan, untuk boleh menjalankan apa yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Kita diutus. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Sebagai laskarnya, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa kanan dan menua. Mari kita berdiri sekalian saudara. Kita mau katakan, karena kita telah ditebus dengan darahnya yang untuk apa? Untuk pekerjaannya yang mulia. Bersyukurlah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia. Bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayar. Tak dapat katakan anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita. Haleluya. Di tengah dunia. Ya Tuhan, kuatkan kami dan tetap setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan. Terlebih mulia mahkota tersedia. Haleluya, katakan sekali lagi jemaat Tuhan. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia. Bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan. Tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya. Biarlah Tuhan bekerja di tempat ini untuk menguatkan, meneguhkan panggilan-Mu di dalam kami Allah. Haleluya. Tetap setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia. Ya Tuhan. Biar kami melihat Engkau. Mahkota tersedia. Haleluya Tuhan. Haleluya, bersorak-sorai bagi Allah kita yang mulia. Haleluya, silakan untuk saudaraku. Haleluya, haleluya. Halo, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kiranya Roh Kudus hari ini kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Dan sebelum kami datang ke dalam bait Tuhan, kuasa Roh Kudus sudah ada di dalam hati kami. Sehingga kami semua pagi ini boleh digerakkan datang ke tempat ini. Bukan suatu kebetulan, bukan hanya suatu kebiasaan kami datang ke sini setiap hari Minggu pagi. Akan tetapi ada kuasa yang mendorong kami datang ke tempat ini. Ada berkat Tuhan yang membuat kami bisa bangun pagi ini datang ke dalam bait Tuhan.
Ya Allah, biarlah Tuhan menambah-nambahkan kasih di dalam hati kami untuk mengasihi-Mu. Sebab kami tahu kasih-Mu itu tidak pernah lekang, tidak pernah kurang, dan tidak pernah hilang. Untuk itu Tuhan, hari ini berfirman-Lah kepada kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang mulia. Sungguh hidup kami boleh dipakai dengan talenta dan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkannya bagi kemuliaan Tuhan. Kami menggunakannya bagi kemuliaan dan glory bagi Tuhan. Seringkali kami jatuh di dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Tetapi puji syukur kepada Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau memukul kami, Engkau menegur kami, dan Engkau menarik kami kembali kepada jalan Tuhan. Biarlah hidup kami di dalam mengiring Tuhan, kami terus merasakan bahwa hidup di dalam Tuhan sungguh tidak pernah selalu menyenangkan. Akan tetapi satu yang kami tahu, hidup di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Untuk itu Tuhan, hati kami bermegah di hadapan-Mu. Dan kami mau terus hidup seperti Engkau. Menjadi seperti Yesus. Kami menjadi terang dan garam di mana Tuhan tempatkan kami. Inilah hidup kami Tuhan, siap untuk diajar oleh firman-Mu. Inilah hidup kami untuk siap dibangkitkan, diteguhkan. Agar kami selalu siap diteguhkan menjadi saksi. Menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi sekitar kami, bagi gereja kami, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan yang Tuhan kirimkan kepada kami. Biarlah kami melakukannya, dan kami melakukannya hanya bersandar kepada Tuhan. Inilah hidup kami di atas mezbah-Mu Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Ya Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Haleluya. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Katakan, jadikan kami terang-Mu. Haleluya. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan
piano kita bagi berdiri sama-sama ya. Nyanyikan sama-sama lagu ini. Katakan sama-sama. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu Tuhan sampai genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan genapi, genapi, genapi seluruh rencana. Katakan keluarga kami penuh kemuliaan-Mu. Ini doa kami pagi hari ini. Keluarga kami penuh kemuliaan Tuhan. Keluarga kami dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Keluarga kami dipenuhi oleh karakter Tuhan dalam hidup ini. Mari Tuhan Engkau bekerja pagi hari ini, meluruskan apa yang salah, mengembalikan apa yang benar dalam kehidupan kami, sehingga kami gak tersesat, sehingga kami bisa mencapai apa yang terbaik yang Tuhan sudah rancangan dalam kehidupan kami. Kami mau sepakat, kami mau selaras, kami mau sinkron dengan apa yang Tuhan mau. Berkaryalah pagi hari ini, jamah setiap hati yang keras Tuhan lembutkan. Cara pandang kami yang salah, Tuhan Kau buat jadi benar sehingga berkenan sama Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar buat firman-Mu bekerja. Urapi juga hamba-Mu sehingga bisa menyampaikan dengan kata-kata yang mudah ditangkap, mudah dimengerti sehingga semuanya diberkati. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan dulu. Silakan duduk kembali, silakan duduk kembali. Sukacita yang besar saya pagi hari ini bisa kembali melayani di GBI Jelambar Timur. Dan saya melihat hari-hari ini gereja Tuhan sudah mulai penuh kembali ya. Di mana-mana saya ngelihat udah masuk di dalam fase namanya endemi dan kalau dulu kursinya berjarak, sekarang semuanya udah mepet dan tambah penuh. Saya percaya itu bahwa di balik musim yang tidak mudah, justru di situ banyak penuaian terjadi. Ya. Di tengah musim yang rasanya nggak gampang, justru di situ banyak orang akan cari Tuhan. Amin. Karena kekuatan kita terbatas, cuma Tuhan yang bisa tolong kita. Amin. Nah hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saya kasih judul ini. Kalau Anda bisa catat, saya percaya ini akan memberkati Anda semua. Karena sebelum memberkati Anda, ini sudah memberkati saya terlebih dahulu. Ya, saya kasih judul ini, berpikir seperti siapa? Kristus. Katakan saya mau berpikir seperti Kristus berpikir. Filipi 2 ayat 5, yuk kita baca. Firman Tuhan ngomong, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam siapa? Kristus Yesus. Kalau kita baca di dalam Filipi 2 itu ternyata penekanan tentang pesan ini. Bagaimana kita menaruh perasaan dan pikiran kita di dalam Kristus. Diselaraskan dengan cara berpikirnya Kristus. Ini ternyata bicara tentang nasihat supaya kita bisa bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Karena dalam hidup ini saya belajar gini, orang yang bersama itu belum tentu bersatu loh, betul nggak? Pernikahan kelihatannya sama, satu rumah, tapi belum tentu satu jalan. Gereja kelihatannya ngumpul bersama, tapi belum tentu bersatu. Tangkap ini. Yang bersama itu belum tentu bersatu.
Banyak pernikahan, pekerjaan, gereja, kelihatannya bersama, tapi belum tentu bersatu. Kelihatannya pasti bersama, tapi hubungannya udah dingin. Kelihatannya bersama, tapi sudah gak bicara. Seringkali makan saling melukai. Sudah gak lagi mengejar mimpi hal yang besar yang pernah diimpikan bersama-sama. Udah jadinya udah gini, lu gue. Terserah lu deh, lu mau apa. Masih bersama, tapi sudah gak bersatu. Nah Tuhan mau kita semua ini bersatu, amin. Tuhan mau kita bersatu. Yohanes 17 ayat 21 di dalam Alkitab mudah dibaca dikatakan Bapa, ini doa Yesus buat kita semua. Bapa, aku berdoa supaya mereka semua menjadi apa? Satu. Gak cuma bersama tapi jadi satu. Sama seperti engkau di dalamku dan aku di dalammu. Aku berdoa agar mereka juga menjadi satu di dalam kita. Jadi dunia akan percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kerinduan hati Tuhan untuk setiap kita di dalam pernikahan kita, di dalam apa yang kita bangun, di dalam gereja Tuhan harus ada kesatuan di sana. Karena kalau ada kerukunan, ada kesatuan, itu ada berkat yang diperintahkan. Katakan amin. Ada berkat yang diperintahkan, yang kita mungkin gak kejar, Tuhan bisa tambahkan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Karena saya ngalamin gitu. Nanti saya bakal cerita bagaimana kehidupan pernikahan saya. Kalau rukun, kalau kita bersatu, itu nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Orang bisa lihat, ini hebat loh. Mereka tuh padahal hidupnya gak mudah. Beberapa mungkin masih struggling. Tapi mereka itu kalau bersatu bisa rukun harmonis. Orang-orang jadi menceritakan bagaimana kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Karena kalau nggak rukun gimana orang bisa lihat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita rukun kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Kalau pernikahan gereja itu rukun, tangkap ini. Itu akan menjadi warisan terindah buat anak-anak dan generasi berikutnya. Kado terindah kita buat saya. Kado terindah saya buat anak-anak saya itu bukan uang. Tapi mereka bisa lihat, anak-anakku bisa lihat. Pernikahan papi maminya itu jadi berkat buat mereka. Dalam segala keadaan, dalam segala tantangan. Papi mami itu tetap satu di dalam Tuhan. Itu jadi berkat. Itu mereka akan wariskan dari generasi kepada generasi berikutnya. Gereja kalau rukun itu akan jadi berkat buat tongkat estafet berikutnya. Rukun. Tuhan mau kita satu gak cuma bersama. Kalau bersatu beban yang berat itu jadi ringan. Betul ya? Saya kalau ingat banget apa sih peribahasa Indonesianya? Berat apa? Sama apa? Dipikul, ringan sama dijinjing. Yang berat itu jadi ringan kalau kita tuh bersatu untuk ngangkat beban bareng-bareng. Rasanya nggak mungkin bisa jadi mungkin. Saya ingat suatu kali ada teman cerita, dia itu suka naik gunung. Ya, ada yang suka naik gunung, dia ngajak teman-temannya yang nggak pernah naik gunung ceritanya. Nah yang nggak pernah naik gunung itu kan nggak mudah. Wah medannya nggak mudah, tapi yang menarik gini. Ketika mereka itu naik ke puncak itu rame-rame, bersatu, saling support, saling topang satu dengan yang lain. Yang gak bisa itu jadi bisa sampai puncak. Tuh lihat. Sesuatu yang lahir dari kesatuan itu akan membuat tantangan seberat apapun itu bisa jadi ringan. Tuh lihat. Kalau sendiri kita itu terbatas. Namun kalau kita bersatu, kita bisa mengerjakan hal-hal yang lebih besar. Amin. Makanya kita nggak cuma bersama, harus bersatu. Nah masalahnya gini, untuk bersatu itu butuh namanya proses. Butuh proses. Karena apa?
Setiap kita itu diciptakannya beda. Latar belakang beda. Saya dari latar belakang bisa dikatakan dari kecil udah kenal Tuhan, dibawa ke dunia pelayanan gereja. Istri saya dari latar belakang bukan kalangan pendeta tapi kalangan penjudi. Tuh, satu pendeta, satu pendekar, bisa bayangin. Menikah, wah. Satu ngomongnya iman, satu ngomongnya kenyataan. Waktu menikah rame. Saya ngomong, yang kita percaya Tuhan pasti sertai kita. Dia jawab, buktinya mana? Tuh lihat. Itu bisa rame. Saya ngomong tentang anugerah, dia ngomong tentang kerja keras. Ini kan gak nyambung. Udahlah yang percaya. Kita nih pasti akan ngalamin anugerah Tuhan. Dia ngomong, aku gak percaya anugerah. Aku percaya kalau orang kerja keras, banting tulang habis-habisan, punya ambisi, pasti bisa. Gitu. Gak ketemu seringkali. Ya. Untuk bersatu itu butuh proses. Ngomong aja bisa jadi berantem, betul gak? Maksud saya itu baik mau ngasih masukan, ternyata saya baru tahu. Wanita tuh cukup didengar selesai gitu. Cowok kepengennya cari solusi terus, betul kan? Ketika istri saya curhat, awal-awal pernikahan, saya kasih masukan terus, bubar itu. Udah, satu tidur di kamar, satu tidur di sofa, udah gitu. Bubar, berantem. Lihat, untuk bisa bersatu itu butuh proses. Dan seringkali yang saya alami, namanya berproses itu butuh waktu, betul? Butuh waktu, seringkali speednya saya dan istri saya untuk bisa berproses jadi lebih baik. Itu beda waktunya. Yang satu mesti sabar untuk nunggu yang lain jadi lebih baik. Anggap ini. Kita gak bisa paksa. Yang kita bisa lakukan cuma menginspirasi supaya kita bisa bersatu. Ketika bersatu, saya seringkali itu umpamakan seperti kayak puzzle. Tahu gak kalau Anda lihat puzzle, saya gak sempat tampilkan gambarnya. Tapi gini, kalau Anda lihat puzzle itu supaya kuat harus ada bagian yang berkurang, betul? Harus ada bagian yang bertambah, setuju? Itulah namanya pikiran Kristus. Ada bagian yang memang harus hilang dari hidup kita. Ada bagian yang mesti kita belajar dan tambahkan. Supaya kita bisa bersatu di dalam pernikahan, di dalam gereja Tuhan. Atau apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa bersatu seperti cara berpikirnya Kristus. Kita coba lihat kembali ke Filipi 2 ayat 5. Di sini dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Ini cara berpikir Kristus yang pertama. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ketika saya baca ayat ini, saya nangkap satu prinsip cara berpikirnya Kristus supaya dia itu bisa bersatu dengan kita. Karena kalau Kristus gak lakukan ini, maka hidup kita ini gak pernah bersatu dengan dia. Gak ada kesempatan untuk kita bersatu. Karena dia Tuhan yang kudus, kita ini penuh dengan dosa. Karena dia Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, kita kehilangan kemuliaan. Lihat. Tapi apa yang Yesus lakukan? Cara berpikirnya gini, dia rela untuk meletakkan kealahannya. Egonya dia letakkan. Supaya bisa bersatu dengan kita. Poin nomor 1 yang saya belajar tentang cara berpikirnya Kristus. Kristus itu mau membangun hubungan yang baik di atas egonya pribadi. Kalau Kristus punya ego, punya gengsi ya. Dia akan mikirnya gini, aduh ngapain ngurusin manusia. Taat kagak, bikin dosa terus. Dikasih tahu malah gak mau nurut. Aku punya rencana yang baik, manusia gak mau tahu. Tuh lihat. Kristus kalau dia mempertahankan egonya, dia gak bakal turun ke dunia.
untuk menyelamatkan kita. Gak bakal. Tapi dia rela turun kelas. Tuhan jadi manusia. Supaya apa? Dengan mudah bisa connect sama kita. Saya belajar ya. Dalam pernikahan ada kesaksian dikit yang seringkali saya mau sampaikan ini. Ini saya jarang ceritakan ini. Tapi hari ini gak tahu kenapa saya pengen berbagi kepada Anda semua. Karena gini, dalam hidup ini saya belajar seringkali banyak orang lebih banyak membanggakan pekerjaannya. Banyak orang seringkali membanggakan bisnisnya, membanggakan karirnya. Tapi sedikit yang membanggakan pernikahannya. Hari ini saya mau tanamkan, saya udah menikah tahun ini, puji Tuhan tahun yang ke-10. Saya tahu mungkin bagi beberapa Anda, wah pernikahan kamu masih 10 tahun, Ki, masih lama itu. Tapi 10 tahun itu seru juga gitu. Ada orang baru menikah seminggu aja udah mau bubar, betul gak? 10 tahun bisa bertahan, saya merasakan ini anugerah Tuhan. Nah, istri saya itu seringkali suka kasih masukan sama saya. Namanya suami dikasih masukan sama istri, itu egonya mesti diturunkan loh. Betul gak? Gengsinya sebagai cowok itu mesti turun loh. Turun kelas, beneran. Saya ketika diomongin istri itu awalnya tersinggungnya setengah mati, beneran. Apalagi kalau istri saya suka komentarin waktu saya khotbah. Dia gak pernah khotbah tapi komentarin orang yang berkhotbah. Itu gak enak banget beneran. Suatu kali ya, istri saya tiba-tiba setelah saya pelayanan gitu, dipanggil saya. Yang, kamu tadi khotbah apa sih gak jelas yang? Gitu katanya. Apa muter-muter gak jelas gitu. Itu tersinggung loh saya. Aku ini persiapan loh yang. Aku gini ya, aku lagi belajar. Oh bahkan berantem di mobil. Tapi semakin lama, ingat, untuk bisa bersatu butuh proses, butuh waktu. Tapi semenjak hari itu, Tuhan kayak nyadarin saya. Turunkan egomu. Karena aku juga bisa pakai istrimu untuk berbicara sama kamu. Singkat cerita, sampai sekarang, satu titik, tiba-tiba istri saya kemarin memuji saya, belum lama ini. Nah ini yang, khotbahmu tuh sampai tak catat dengan detail. Aku sekarang nangkep, gara-gara istri saya sekarang jadi pribadi yang lebih baik. Tuh lihat. Turunkan egomu supaya bisa connect dengan pasanganmu. Turunkan egomu supaya engkau bisa connect dengan pemimpinmu. Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling tahu. Seringkali kita mesti turunkan kita punya kelas. Kesannya kayak gak tahu apa-apa. Tapi justru kita bisa belajar sesuatu. Kita seringkali ini butuh masukan. Kita gak bisa kuat, kita gak bisa gini. Kita gak bisa jadi lebih baik kalau gak ada orang itu kasih tahu sama kita, betul gak? Kita tuh melihatnya terbatas dan seringkali cuma bisa lihat diri sendiri. Kita butuh orang lain untuk bisa melihat diri kita lebih baik. Turunkan egomu. Hari ini saya berbicara terutama buat kaum pria dulu. Turunkan ego Anda. Turunkan gengsi Anda. Hari-hari ini selama kira-kira setahun terakhir ini saya panggil Cik Willis, Bu Willis. Kita membangun sebuah tempat pelayanan untuk pujian penyembahan di bidang edukasi namanya Unlimited Worship. Dan saya ngerasa di dalam 1 tahun terakhir ini saya terus mau belajar untuk apa? Nurunin ego. Secara pengalaman di bidang edukasi, dia punya strength yang berbeda, saya punya strength yang berbeda. Nah seringkali ketika kami bisa kolaborasi bersama-sama, tahun ini bakal mengeluarkan beberapa program yang seru. Dan itu semua terjadi adalah ketika saya mau meletakkan ego saya. Saya mau nangkep. Nih Ci, beli saksinya nih. Saya seringkali tanya, Ci, what do you think? Dulu saya gak pernah mau tanya orang, beneran. Langsung putuskan. Saya lebih tahu kok. Tapi sekarang saya berusaha untuk turunkan. Saya gak nganggep pengalaman saya, pengetahuan yang saya punya, itu sebagai sesuatu yang harus saya pertahankan. Mendingan saya tanya. Dulu saya orangnya gak mau nanya gitu. Akhirnya kecebur juga gitu. Tapi sekarang berusaha ngasih ruang untuk orang bicara sama saya. Disitulah saya sekarang jadi pribadi yang lebih baik.
pernikahan jadi lebih baik. Apapun yang Anda bangun, pekerjaan bisa lebih baik. Turunkan ego demi membangun hubungan yang baik. Amin. Buat apa Anda menang argumen tapi hubungannya rusak? Sia-sia. Yang terbesar itu kasih. Buat apa kelihatannya Anda menang, kelihatannya hebat. Tapi itu membuat hubungan jadi dingin. Percuma. Tuhan rindu kita bersatu dengan apa? Turunkan egomu. Yang kedua, saya belajar di dalam Filipi 2 ayat 7. Sampai sini semua diberkati? Amin. Alkitab ngomong kayak gini, cara berpikir Kristus yang kedua. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Monitor di depan apa boleh dimatiin aja? Ada suara yang reda. Nah, thank you. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Semua katakan mengosongkan dirinya. Dan mengambil rupa seorang apa? Hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus itu mau mengambil peran sebagai seorang hamba padahal dia Tuhan. Rela melayani kita semua. Dia mengambil posisi yang rendah untuk bisa menjadi sama dengan manusia. Cara berpikir Kristus yang kedua untuk bisa bersatu dengan kita. Dia kepala, kita tubuhnya. Yang dia lakukan apa? Dengan melayani. Nomor 2, catat ini. Cara berpikir Kristus adalah gini. Melayani lebih indah dari dilayani. Semua katakan melayani lebih indah dari apa? Dilayani. Markus 10 ayat 45. Yuk kita baca. Karena anak manusia juga datang bukan untuk apa? Dilayani. Melainkan untuk apa? Melayani. Dan untuk memberikan apa? Nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus itu melayani. Melayani itu artinya apa sih? Karena gini, di gereja seringkali kalau dengar kata melayani, itu artinya terjadwal tugas di gereja, betul nggak? Padahal arti melayani itu artinya memberi. Jadi kita bisa lakukan itu setiap hari. Memberi, membantu, berusaha untuk menambahkan nilai kepada hidup orang lain. Orang itu jadi lebih baik karena kehadiran kita. Itu namanya melayani. Ya. Saya belajar itu dari istri saya. Karena gini. Pernikahan itu bisa bersatu kalau ada yang mau bayar harga terlebih dulu untuk mau melayani. Gak tunggu-tungguan. Kalau hari ini engkau mau pernikahan Anda menjadi pernikahan yang lebih baik. Gereja mau menjadi gereja yang lebih kuat. Harus ada orang-orang yang punya hati suka melayani. Gak dijadwal tapi tetap hatinya suka melayani. Kita tuh bisa melakukan pelayanan di mana-mana. Kita bisa nanyakan kabar orang, itu sudah melayani loh. Kita bisa nanya apa yang bisa saya bantu buat kamu, itu sudah melayani. Mungkin Anda gak terjadwal di panggung ini, Anda gak terjadwal sebagai usher, tetapi mental Anda berani nanya sama orang-orang yang, aku kok rasanya digerakkan Tuhan untuk nanya kabarnya orang ini. Aku bisa bantu apa ya? Itu luar biasa, itu namanya melayani yang sesungguhnya. Tidak dijadwal, tetapi selalu jadi berkat. Itulah cara berpikir Kristus. Karena kalau Yesus gak kasih hidupnya buat kita, gak lakukan lebih dulu buat kita, maka kita tidak akan pernah bisa meresponi kasihnya dan jadi pribadi yang lebih baik. Kita gak akan pernah bisa connect sama dia. Dan saya cerita dalam pernikahan saya. Pernikahan kami ini awalnya saling menuntut. Kamu kok gak bisa gini sih? Kamu kok gak bisa jadi suami yang lebih benar sih? Waktu itu saya lagi sibuk banget gitu. Sampai keluar satu kata-kata istri saya. Mendingan kita pacaran aja nih. Waktu kembali ke pacaran. Kamu semenjak menikah kamu terlalu sibuk. Ada keluar kata-kata yang wah saya gak bisa cerita lebih dalam. Tapi gak gampang. Saya kalau ingat musim-musim itu rasanya wah gak mudah. Tapi saya belajar dari istri saya. Sekalipun awalnya saling menuntut.
Tapi gak tahu kenapa Tuhan tuh ubah hatinya. Dia jadi pribadi yang suka melayani. Dia tiba-tiba suatu kali, sering kali kalau saya lagi capek, dia selalu nanya, yang kamu udah makan apa belum? Sebelum saya pulang dia selalu telepon nanya, yang kamu udah makan apa belum? Sampai saya pulang rumah gitu tiba-tiba gini, kamu capek mananya? Aku pijitin sini sebentar. Itu istri saya. Saya awalnya bukan orang yang suka melayani seperti itu. Saya cuma suka melayani di atas gereja, maksudnya di panggung aja gitu. Tapi saya sering kali lupa, padahal pelayanan bukan cuma di sini. Dimanapun kita berada kita bisa jadi seorang pelayan. Karena melayani itu membuka hati. Waktu istri saya itu melakukan itu buat saya. Dia memperhatikan. Dia sering kali kalau lihat saya lagi gak enak apa dikit langsung kayak gini. Yang kamu istirahat deh. Yang ini ada obat ini bagus nih buat kamu. Dia selalu serve yang terbaik buat saya. Dan saya ingat satu pengorbanan istri saya itu waktu pandemi kemarin. Karena apa? Di tengah saya kehilangan begitu banyak hal. Pemasukan bisa dikatakan sangat minim dan hampir bisa dikatakan nol. Istri saya itu berjuang habis-habisan. Melayani keluarga. Dia sampai sering kali itu gak tidur beneran. Saya ingat zaman-zaman itu. Dia tuh bangun jam berapa, tidur sehari paling cuma berapa jam. Untuk apa? Untuk melayani keluarga. Saya kadang-kadang ketika ngelihat seperti itu pengorbanan istri saya gak tahan. Hari ini saya terus mau belajar untuk apa? Melayani dia dengan lebih baik. Disitulah akhirnya kesatuan terjadi ketika ada orang yang mau melayani lebih dulu. Jangan tunggu mulai hari ini. Jangan tunda mulai hari ini. Karena bisa jadi orang yang kita mau layani bisa jadi gak tahu kapan Tuhan bisa panggil pulang sewaktu-waktu. Saya belajar itu benar-benar dari istri saya ketika dia kehilangan papanya. Dia suatu kali ngomong kayak gini, aku nyesel. Kenapa yang? Aku gak bisa melayani papa lebih baik. Hari ini pakai cara mikir Kristus yuk. Kalau engkau pengen keluargamu kuat, kalau kita rindu gereja ini kuat, punyailah cara pandang Kristus, cara pandang yang suka melayani lebih dulu. Amin. Lakukan lebih dulu, berilah lebih dulu. Orang yang suka memberi, maka saya percaya memberi itu akan membuka hati. Di mana hati terbuka, ada kasih di sana, kesatuan bisa Tuhan nyatakan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Siapa mau melayani lebih dulu? Mau? Siapa mau? Angkat tangan. Yang mau melayani lebih dulu aja. Mau belajar melayani lebih dulu. Amin. Pikirkan. Hari ini pikirkan. Mumpung orangnya masih ada. Layani lebih dulu. Firman Tuhan ngomong kayak gini. Melayani itu yang terbesar. Amin. Yang ketiga. Sebelum saya ke sana ada satu kesaksian yang menarik. Saya tiba-tiba ingat. Tampilkan fotonya. Ada gambar foto di sana. Anda pernah dengar gak seorang hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth? Ada yang pernah dengar gak di sini? Kalau Ciwilis pasti udah pernah dengar. Ini orang, dia itu dipakai Tuhan adalah di bidang karunia kesembuhan. Dan sudah tidak terhitung berapa banyaknya orang itu yang disembuhkan sama dia kan udah terlalu banyak. Dia sudah membangkitkan orang dari kematian sebanyak 14 orang, termasuk istrinya sendiri. Ini orang luar biasa, tapi tahu gak kisahnya kenapa dia sampai bisa ngalamin Tuhan? Itu gara-gara istrinya yang suka melayani. Suatu kali di tengah malam Natal, istrinya pulang malam-malam dari acara gereja. Suaminya itu seorang pekerja yang di bidang ini benerin saluran air. Itu mengerjakan pekerjaan yang gak mudah. Orangnya keras, hatinya keras. Dan dia gak suka dengan namanya kekristenan sama sekali. Ketika dia tahu istrinya pulang malam, gak tahu waktu. Singkat cerita, di tengah malam Natal yang begitu dingin, istrinya tuh gak dibukain pintu. Biarin aja istriku tetap di luar. Kedinginan biarin. Tapi singkat cerita, istrinya di luar kedinginan nunggu dibukain pintu sama suaminya. Karena pulang malam. 1 jam setelah itu, setelah kedinginan habis-habisan baru dibukain pintu.
Smith Wigglesworth dia nggak pasang muka yang baik. Nggak ada kata-kata yang menarik yang diucapkan. Mukanya nggak enak. Tapi istrinya ketika dibukain pintu, dia langsung pasang muka tuh tersenyum. Halo suamiku, thank you sudah bukakan pintu. Suamiku, kamu udah makan apa belum? Suaminya nggak jawab. Ya udah, kalau nggak jawab artinya belum ya. Ya udah, aku siapkan makanan kesukaan kamu ya. Suaminya duduk. Dia siapin makanan. Ada sup kesukaan dari suaminya yang dimasakin sama dia. Dan ketika sup itu dimasak dan akhirnya dihidangkan. Gak tahu kenapa ketika sup itu dihidangkan di meja makan itu. Hati seorang Smith Wigglesworth yang begitu keras setengah mati. Gak suka dengan namanya kekristenan. Tetapi ketika dia melihat kasih seorang istri yang luar biasa. Sekalipun sudah dikerasin, tapi tetap melayani yang terbaik. Hari itu Smith itu tangannya tergoncang. Dia dilawat sama kasih Tuhan. Dia ngalamin Tuhan malam hari itu lewat pelayanan istrinya. Lihat. Gara-gara kebaikan hati seorang istri, Smith Wigglesworth itu dimenangkan. Dan akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan. Dengan prestasi yang luar biasa. Menyembuhkan begitu banyak orang. Dan membangkitkan begitu banyak orang. Lihat. Dari satu pelayanan seorang istri, seorang suami yang dipakai Tuhan luar biasa itu dibangkitkan. Disitulah ada kuasa kasih Tuhan terjadi. Hari ini mungkin kau lihat pasanganmu, aduh Pak modelnya kayak gitu Pak. Percaya satu hal, taburan kasih itu gak pernah sia-sia. Yesus dia ngambil resiko untuk menabur kasih. Dan buktinya hari ini kita meresponi kasihnya. Amin. Karena dia berani melakukan lebih dulu bagi kita. Yang terakhir, poin nomor 3. Filipi 2, 8-11. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai apa? Mati. Bahkan sampai mati di mana? Itu gak enak, itu sengsara, itu gak mudah. Itulah sebabnya, tapi ayat 9 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas apa? Segala nama, nama yang paling berkuasa, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan apa? Allah Bapa. Yesus itu mau taat. Dia mau bertahan di dalam kesengsaraan sampai di atas kayu salib yang gak mudah. Dia mau sengsara bertahan di sana. Tapi dia tahu ternyata di balik itu ada kemenangan yang besar. Cara berpikir Kristus itu kayak gini. Aku rela bertahan di dalam kesukaran, di dalam kesengsaraan. Karena aku tahu di dalam Tuhan ujungnya pasti kemenangan yang besar. Bertahan hari ini. Kalau hari ini pernikahanmu menghadapi goncangan, bertahan di sana. Percaya di balik kesengsaraan itu akan ada kemenangan yang Tuhan bisa sediakan. Tuhan kita nggak membawa kita itu di dalam jalan yang menghancurkan, enggak. Saya hari ini kenal siapa Tuhan saya. Dia punya rancangan yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Nggak pernah namanya bapak itu mau anaknya sengsara, setuju nggak? Bapak itu selalu kepengen anaknya itu ngalamin yang terbaik dalam hidupnya. Sadar gak sih gini, saya ketika merenungkan ini menarik banget. Orang jadi lebih bersatu, bondingnya lebih kuat. Itu seringkali gara-gara mengalami tekanan atau masalah bersama-sama. Betul gak? Gara-gara mengalami masalah itu jadi saling topang menopang satu dengan yang lain. Jadinya ada kesatuan di sana. Pernikahan, gereja, perusahaan, pertemanan. Justru seringkali itu menjadi kuat gara-gara melewati masa susah bersama-sama. Saya tiba-tiba ingat waktu saya menikah dan akhirnya gak lama setelah itu pindah ke Jakarta. Kemarin barusan ngobrol sama istri di meja makan.
Tiba-tiba istri saya tuh bisa ngomong kayak gini, yang kamu masih ingat gak? Zaman dulu ya waktu kita awal nikah, itu kita tuh tidak akan biarkan cuma rupiah-rupiah kecil, cuma 100, 500. Dulu ingat gak? Itu sampai tak selotipin loh. Aku gak akan rela itu setiap koin itu tuh terbuang percuma. Karena memang hari itu memang kita punya pemasukan itu sangat terbatas. Itu musim susah kita. Saya masih ingat banget zaman-zaman itu kita nih sampai jarang makan keluar. Ngirit banget. Karena apa? Duitnya gak ada beneran. Pepet semuanya. Gak mudah. Dan akhirnya saya sama istri itu berjuang bersama-sama. Tekun bersama-sama. Kita saling nopang, kita saling nguatin. Waduh, itu kalau ingat perjuangan itu gak gampang. Gak tidur. Sampai akhirnya coba ini dan itu. Ada uang dikit, saya ngomong sama istri, udah yang ini pakai buat kamu belajar deh. Singkat cerita istri saya jadi seorang cake decorator. Berjuang gak gampang nangan ini dan itu dan segala macam. Tapi justru gara-gara kita melewati kesukaran bersama-sama. Hari ini ada kasih Tuhan yang menyatukan saya sama istri. Hari ini kalau Tuhan izinkan engkau masih ngalamin namanya kesukaran, bersyukur. Karena apa? Di balik kesukaran ada kesatuan. Amin. Kita jadi saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan ngomel dulu. Jangan ngomel dulu. Tuhan kok gini. Justru gara-gara tekanan suami istri gandengan tangan cari Tuhan. Amin. Di situ ada kesatuan. Itulah cara berpikir Kristus. Kadang-kadang Tuhan mesti izinkan kita masuk lembah kekelaman. Supaya kita, saya sama istri, itu jadi dengar-dengaran pesan Tuhan. Yang akhirnya menyatukan kami. Saya akan tutup dengan beberapa ayat. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti apa? Kanak-kanak. Aku merasa seperti anak-anak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Orang kalau pikirannya itu masih kanak-kanak. Ngomongnya, berperilakunya. Itu kayak kanak-kanak. Ya, gak bisa diatur. Semaunya sendiri. Egonya yang jadi yang utama. Maunya dilayani, gak mau melayani. Itu anak-anak. Orang dewasa sih maunya melayani. Orang dewasa tuh maunya memberi. Bukan cuma dimengerti terus. Nah kita ngomong, sekarang sesudah aku menjadi dewasa. Aku apa? Meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saya minta pemain musik bisa naik. Hari ini Tuhan mau di tahun ini kita jadi dewasa. Amin. Punyailah cara mikir Kristus. Pernikahanmu akan jadi satu. Gereja ini akan menjadi kuat. Ketika engkau mau untuk meninggalkan sifat anak-anak, cara berpikir anak-anak. Letakkan egomu, letakkan gengsimu. Kasih ruang untuk pasanganmu, pemimpinmu, atau mungkin rekan gerejamu untuk bicara sama kehidupan kita. Itulah yang akan membawa kesatuan. Punyailah sikap yang mau melayani lebih dahulu. Karena kalau anak-anak pengennya dilayani terus, disuapin terus. Tahun ini belajar untuk apa? Melayani lebih dulu. Karena melayani itu mempersatukan. Itulah cara pandang Kristus. Melayani itu membuka hati kepada banyak orang. Bertahanlah dalam tekanan. Anak-anak digencet dikit langsung nangis, ngomel. Itu cara mikir anak-anak. Cara mikir orang dewasa memiliki pikiran Kristus. Aku tahu di balik kesukaran justru hubungan kami tambah kuat. Efesus 4 ayat 23. Biarlah hati dan pikiranmu diperbarui oleh siapa? Hari ini mungkin ada beberapa yang ngerasa, Pak Franky saya gak kuat. Saya seringkali merasa terbatas. Kita ngomong, buka hati sama Tuhan. Hati dan pikiran kita bisa diperbaharui sama Roh Allah. Bisa jadi mungkin ada beberapa di sini hatinya masih luka. Kepada pasangan, kepada pemimpin, kepada teman-teman yang lain. Sehingga akhirnya engkau gak bisa connect lagi. Hari ini Tuhan punya stok hati yang baru buat setiap kita. Amin. Minta sama Tuhan. Perbarui hatiku ya Tuhan hari ini. Aku gak mau nih udah 2023. Di tahun yang baru ini.
hatiku juga harus jadi baru. Pikiranku juga harus diperbarui. Satu ayat terakhir, Kolose 3 ayat 10. Kita bagi berdiri bersama-sama boleh? Kita ngomong gak gini, kalian sekarang sudah diberi hidup yang apa? Baru. Kalian adalah manusia baru. Yang sedang apa? Diperbarui. Gimana? Terus. Semua katakan terus menerus. Oleh penciptanya, yaitu Allah. Menurut rupanya sendiri, menurut jalan berpikirnya Tuhan. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Pembaharuan pikiran itu terjadi terus menerus. Ada orang ya, ini padahal umurnya udah nambah. Dulunya tuh mikirnya dewasa loh. Tapi gak tahu kenapa hari ini kok mikirnya kayak anak kecil ya. Pernah gak ketemu orang kayak gitu? Ya, bisa jadi kita sendiri juga ya, betul ya? Artinya apa? Cara berpikir kita ini bisa berubah, betul gak? Makanya kita hari ini minta yuk sama Tuhan. Perbarui terus cara berpikirku Tuhan. Supaya aku tambah hari tambah dewasa. Memiliki pikiran Kristus. Amin. Allah Roh Kudus. Katakan sama-sama lagu ini. Penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus. Minta sama Tuhan. Ubah hatiku. Kalau hatiku keras, hatiku luka, ubah aku Tuhan. Celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Sekali lagi, jadikan ini sebagai doa. Panggil namanya Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Saya merasakan beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Penuhi kami. Tuhan lagi ngomong secara pribadi sama Anda. Yes. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Panggil namanya Allah Roh Kudus. Katakan ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku, celikanku, celikanku, jamalah ku rindu. Angkat tanganmu sama-sama pagi hari ini, katakan ku sembah angkat tangan, katakan ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
1-2 menit ke depan buka hati sama Tuhan yuk. Amen. Ada beberapa mungkin dari kita, pernikahanmu, keluargamu, tanpa engkau sadar kayak diambang kehancuran. Dimulai dari apa? Gara-gara kita terlalu mempertahankan ego kita, gengsi kita. Kita gak mau lagi denger sama pasangan kita. Kita gak mau lagi denger sama tuntunan Tuhan. Kita gak mau lagi denger sama orang yang Tuhan izinkan datang untuk menegur kita. Hatimu udah keras. Hari ini punyalah pikiran Kristus. Dia rela meletakkan kealahannya untuk bisa apa? Untuk bisa jadi berkat bagi banyak orang. Untuk bisa connect, untuk bisa bersatu sama kita. Dia rela. Letakkan egomu hari ini. Kalau hari ini kau orang yang keras, yang susah diomongin, letakkan egomu. Engkau bisa jadi banyak tahu, punya pengalaman ini dan itu, tapi hari ini firman Tuhan ngomong, letakkan egomu. Dengar apa kata pasanganmu. Dengar apa kata pemimpinmu. Dengar apa kata anak-anakmu. Bisa jadi Tuhan pakai anakmu untuk ngomong sama Anda. Buka hati saat ini. Tuhan kau menjamah setiap hati. Hati yang keras kau lembutkan. Yang sombong Tuhan buat jadi rendah hati hari ini. Biar kami lihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kami, keluarga kami, pernikahan kami, gereja ini. Hari ini jangan terus suka terus dilayani jadi kayak raja gitu. Yesus itu raja tetapi dia mau melayani loh. Dia raja di atas segala raja tapi dia basuh kaki murid-muridnya loh. Itulah Tuhan kita. Karena dia punya pemikiran melayani itu yang terbesar. Itu lebih indah dari dilayani. Hari ini bisa jadi hubunganmu jadi kuat adalah ketika engkau berani untuk melayani lebih dulu. Melayani lebih dulu. Jangan tunda. Jangan tunda. Lakukan mulai hari ini lebih lagi. Ada beberapa mungkin kau lagi ngalami kesukaran. Bertahanlah. Kesukaran seringkali akan membawa kesatuan. Gara-gara kesukaran pasangan suami istri, satu keluarga, gereja Tuhan jadi cari Tuhan gara-gara kesukaran. Cara pandang Kristus, dia rela sampai di atas kayu salib di tempat yang tidak mudah supaya bisa bersatu dengan kita. Rela menghadapi kesengsaraan supaya bisa connect dengan manusia. Itulah hati Tuhan. 1 menit terakhir, aku terus buka hati. Jamah setiap ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan dan ku sanjung Kau mulia. Terakhir sebelum saya tutup. Hari ini ada beberapa orang yang masih mempertahankan egonya untuk tidak mengampuni. Ampuni. Jangan merasa kayak gue yang paling benar. Kalau Tuhan udah ngomong, letakkan egomu. Lakukan firman Tuhan. Maka engkau akan melihat kesatuan terjadi. Di dalam kesatuan ada berkat yang diperintahkan Tuhan di sana. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Berbicara lebih lanjut dalam kehidupan kami. Kami aman, kami jadi indah di dalam tangan-Mu, di dalam rencana-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Rick Warren dalam salah satu quote-nya mengatakan, untuk mengubah kehidupan Anda, dimulai dari mengubah cara berpikir Anda.
Saya yakin dan percaya firman Tuhan yang kita dengar hari ini telah mengubahkan setiap pikiran dan perasaan kita sehingga kita boleh memiliki kehidupan semakin serupa dengan Kristus. Berikut adalah beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini Teen Sunday Service dengan ibadah spesial Valentine akan dilayani oleh Kak Panca Anggita dengan tema God is Love, diadakan pada pukul 12 siang di Gedung 52. Di hari Rabu, para wanita diundang untuk hadir dalam ibadah WBI di Gedung 35 pukul 5 sore yang akan dilayani oleh Ibu Gembala dengan tema Kasih Tidak Mustahil. Dilanjutkan di hari Kamis, pukul 4.30 sore, ibadah doa dilakukan di Gedung 35. Dan di hari Sabtu, pukul 6 sore, anak-anak muda diundang untuk hadir dalam Youth Community yang diadakan di Gedung 52. Minggu depan 26 Februari pukul 8 pagi, ibadah raya akan mengambil tema pembaruan pikiran dengan pembicara Bapak Gunawan Chandra. Dilanjutkan pada pukul 10, ibadah sekolah minggu dengan tema Tuhan Mengerti diadakan di Gedung 52 lantai 2. Kemudian dilanjutkan di pukul 12 siang, Teen Sunday Service akan membahas tentang Loving God with Our Minds yang akan dilayani oleh Coach Charlton di Gedung 52 pukul 12 siang. Dan untuk program bimbingan belajar telah dibuka. Bagi saudara yang ingin mendaftar, silakan menghubungi nomor WhatsApp GBI Jelambar Timur. Kelas dibuka pada tanggal 22 Februari 2023. Kesempatan bagi saudara yang rindu melayani, terbuka bagi saudara yang ingin melayani sebagai guru sekolah minggu. Silakan menghubungi saudari Arai dan pendaftaran ditutup hari ini. Dan bagi saudara yang rindu untuk melayani sebagai penari tamborin, silakan menghubungi saudari Naomi dan pendaftaran akan ditutup minggu depan 26 Februari. Biar kiranya kita terus bersemangat, terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Itu dia serangkaian dari pengumuman kita yang patut kita ketahui buat sepanjang hari ini. Seberapa banyak kita yang diberkati melalui firman Tuhan hari ini, boleh lambaikan tangan? Haleluya, puji nama Tuhan. Saya atas nama Ibu Gembala dan GB Jelambar Timur mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Frankie Kuncoro buat pelayanan hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan. Haleluya, dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sebelum kita masuk persembahan ya saudara ya, bukan cuma Pak Frankie yang punya kehidupan pernikahan yang lika-liku ya, kita rasa semua kita juga pernah. Saya teringat ya, dalam segala saat ada saja kita bertengkar gitu, debat ya. Cuma pas persis kemarin gitu ya, saya kalau Sabtu memang suka tidur siang gitu ya. Terus kalau udah tidur memang kadang mau ada hujan, mau ada geledek gitu, kadang juga suka nggak kebangun gitu ya. Sorenya ketika saya udah bangun, anak saya yang kecil, Yona namanya, bilang gini, Mami tadi mesra-mesraan sama papi. Atau saya bingung, aduh mesra yang bagian mana ya, tadi saya bingung gitu ya. Atau saya bilang gini, iya gitu tadi waktu Mami lagi bobok gitu papi giniin Mami. Jadi Mami boboknya tuh diketek papi. Oh iya, terus gimana? Terus waktu aku masuk gitu papi tangannya papi giniin. Oh masa iya, iya Mami enak nih mesra-mesraan sama papi gitu. Nah jadi pada waktu sore itu saya melihat bahwa betul apa yang kita contohkan dalam keseharian hidup kita dalam berumah tangga itu menjadi kekuatan dan contoh bagi anak kita kelak gitu ya. Bagaimana bisa menjalani hidup bersama dengan pasangan. Dan biarlah lewat firman Tuhan hari ini kita kembali dikuatkan setiap kita dengan kekuatan dari Roh Kudus, dengan banyak sekali contoh yang Tuhan boleh tunjukkan lewat sekitar kita. Dan khususnya dalam gereja ini kita ada persekutuan pasutri ya, jadi itu 1 bulan 1 kali biar tiap kita yang sudah berumah tangga kita semua juga boleh dikuatkan dan terus hadir dalam persekutuan pasutri yang diadakan di gereja ini di setiap bulannya.
Amin. Biarlah firman Tuhan ini kita simpan dalam hati dan kita minta Tuhan kuatkan kita untuk terus ubahkan kita dan kita menjadi pelaku-pelaku firman setiap hari, hari lepas ke hari. Amin saudara. Amin. Haleluya. Yuk sekarang kita waktunya untuk memberikan persembahan. Ada 2 kali persembahan yang akan kita jalankan. Biarlah yang ke-1 ataupun yang kedua kita memberikannya dengan segenap hati oleh karena Tuhan sudah lebih dulu banyak memberi dan juga banyak memberkati kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan ingatkan kami bahwa kami punya satu contoh yang sangat mulia, satu contoh yang sangat sempurna untuk bisa kami tiru dan kami pelajari. Biarlah pikiran Kristus yang tidak terbatas itu dengan kekuatan Allah Roh Kudus yang juga tidak terbatas boleh bekerja di dalam hati dan hidup kami. Supaya hari lepas ke hari Tuhan tambah-tambahkan kasih di dalam kami. Kasih dalam kami berelasi dengan keluarga kami. Kasih kami dalam kami berelasi dengan sekitar dan juga dalam setiap lingkungan yang Tuhan percayakan kami ada di dalamnya. Ya Tuhan, firman-Mu boleh bekerja di dalam hati kami dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dan menjadi berkat. Bahkan boleh membawa kesaksian dan harum hanya bagi nama Tuhan. Syukur kepada Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Dari uang apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah ketika tangan kami boleh terulur untuk boleh memberikan persembahan. Biarlah ada hati yang juga ikut terus bersyukur dan biarlah di dalam segala hal kami juga boleh tahu, kami juga boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan hidup di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk memberikan persembahan, haleluya, amin. Amin. Persembahan yang dijalankan kita angkat pujian Kita Diutus. Kita telah ditempatkan ada kasih yang Tuhan tambahkan, ada kekuatan dan ada dorongan untuk boleh kita memancarkan kasih. Kita diutus. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan sebagai laskar, sebagai laskar kerajaan Allah untuk biarlah buat setiap keluarga dihalalkan segala kuasa gelap, diusir dalam namanya karena Yesus, karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia bersyukur bagi Dia. Sekaranglah waktunya saudara. Ya, kita nyatakan ada iman, ada kasih, ada kerukunan. Haleluya. Bahwa Yesus satu. Berapapun harga saudara,
sekali lagi. Mari kita terima doa berkat, angkat tangan kita sama-sama sebelum kita pulang dari rumah Tuhan. Tuhan memberkati engkau, katakan amin. Dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dari tempat ini kami jadi berkat di mana kami ditempatkan. Apa yang tidak mungkin justru akan menjadi mungkin. Apa yang rasanya gak masuk akal, Tuhan bisa buat jadi kenyataan. Kami percaya dimanapun kami ada, kami akan menjadi saksi Kristus. Roh Kudus sertai kami, tuntun kami, mampukan kami. Berkati keluar masuk kami, berkati apa yang kami kerjakan. Kami percaya taburan kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, akan berbuah lebat tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan memberkati. Happy Sunday. Haleluya, kami memuji dan kami memuji hanya kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, sekali lagi kita mengangkat hati menyembah Tuhan, serukan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, ajar Tuhan, kami memuji-Mu. Memuji kebesaran, serukan namanya yang ajaib. Tuhan, ajar Tuhan, namanya selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini kita punya kebaktian sudah selesai, silakan duduk. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan